Hal yang pertama harus dilakukan agar kita bisa mengetahui tentang kecukupan pakan di suatu peternakan, misalnya pada saat seorang siswa PKL di lokasi peternakan, maka yang harus dilakukan adalah mendapatkan data berat badan. Data berat badan bisa didapatkan dengan timbangan, bisa juga dengan menggunakan pengukuran kemudian dikonversi sesuai dengan rumus-rumus yang telah tersedia. Data ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan nutrisi atau kebutuhan pakan dari seekor ternak. Jadi faktor utama kebutuhan pakan ternak itu dilihat dari berat badannya. Meskipun nanti ada perbedaan berdasarkan tujuan produksinya, jenis kelamin, kondisi fisiologis, dan lain sebagainya. Namun misalnya kita menginginkan mengetahui kebutuhan pakan atau berat badan atau berat pakan itu yang paling menentukan adalah faktor berat badan ternak. Meskipun pada peternakan yang bukan penggemukan, jumlah pakan tetap harus diketahui ya. Jadi setelah menimbang atau mengetahui berat badan sapi atau ternaknya, itu kita perlu menimbang atau mengetahui pakan-pakan yang diberikan dan jumlahnya. Nah, kalau misalnya peternakan itu adalah perniagaan, perdagangan dan atau mungkin pembibitan, apakah juga berat pakannya harus diketahui? Tetap harus diketahui karena berat pakan dan nantinya juga harga pakan itu akan diperhitungkan di dalam menyusun analisis usaha untuk mengetahui apakah usaha itu tadi, eee, menguntungkan atau tidak, karena pakan adalah salah satu faktor biaya produksi yang terbesar di dalam dunia peternakan ya, di dalam budidaya ternak tuh pakan menghabiskan biaya yang paling tinggi. Jadi kita dalam menimbang ternak, itu kita harus memastikan bahwa kalau ternaknya cukup banyak ya mungkin kita mengambil sampel, tapi sampel yang kita ambil itu harus mewakili dari ternak-ternak yang ada. Karena di dalam peternakan rakyat atau di farm-farm yang ada di Kalimantan Selatan ini kan, seringkali ternak itu tidak seragam umurnya, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa contoh atau sampel yang kita ambil itu cukup mewakili dari kondisi peternakan. Jadi tidak tidak hanya mengukur 1 ekor sapi itu dianggap mewakili misalnya 60 ekor sapi ya. Dan pastikan kalau misalnya ternak yang minggu ini ditimbang itu adalah ternak yang minggu depan juga ditimbang. Jangan misalnya minggu ini menimbang ternak A, kemudian besok minggu depannya menimbang ternak B. Kita tidak bisa mendapatkan eee, pertambahan berat badan atau ADG ternak tersebut. Setelah kita mengetahui berat badan sapi, kemudian kita membuka tabel kebutuhan nutrisi atau pakan sapi berdasarkan berat badannya. Karena tujuan kita adalah mengetahui kecukupan pakan, maka kita harus menghitung semua pemberian pakan atau minum yang mengandung nutrisi yang diberikan selama waktu 24 jam atau yang biasanya kita sebut sebagai ransum harian untuk ternak. Semuanya dicatat, misalnya pagi diberikan ampas tahu, kemudian siang diberikan rumput, kemudian sore diberikan, tetes dan lain sebagainya, itu semuanya harus ditimbang atau diukur volumenya, kemudian dicatat untuk menghasilkan,
data ransum harian ternak. Setelah kita mendapatkan data penimbangan pakan, kemudian kita menimbang pada minggu pertama, kita bisa mendapatkan ADG ya. Setelah didapatkan ADG dan hasil timbangan pakannya, kemudian kita bandingkan apakah sesuai antara pakan yang diberikan dengan ADG yang didapatkan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara hasil pengukuran, misalnya pakannya sebenarnya kok cukup untuk ADG 1 kilogram, ternyata ADG yang didapatkan kok setengah kilo aja. Nah, itu perlu kita lakukan refleksi, apakah pengukuran yang kita lakukan telah betul atau belum, ya. Kemudian kita cek ulang lagi ya, mungkin apakah terjadi kesalahan penghitungan dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan pembimbing PKL masing-masing. Jadi kalian juga jangan lupa bahwa pakan yang diberikan itu tidak selalu sama dengan pakan yang dikonsumsi ya. Misalnya, apakah pakan yang diberikan itu terkonsumsi semua oleh ternak atau tidak. Bisa jadi kalau misalnya ADG lebih rendah itu karena pakan yang diberikan ternyata tidak terkonsumsi secara keseluruhan. Nah, jadi data itu akan lebih sesuai kalau yang pakan yang dihitung itu adalah yang terkonsumsi, bukan hanya pakan yang diberikan, tapi dari yang diberikan itu yang terkonsumsi oleh ternak sebenarnya berapa. Apakah yang dimasukkan ke tempat pakan 10, misalnya 10 kilo itu sebenarnya yang dimakan ternak apakah 8 kilo, 9 kilo, atau memang 10 kilo.